Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Pada episode kali ini gue bakal membahas 5 hal yang pasti kalian belum ketahui mengenai Illuminati. Kayaknya gue gak perlu menjelaskan lagi ya apa itu organisasi rahasia Illuminati, karena Illuminati udah menjadi rahasia umum nih di antara para netizen. Tapi nih ada beberapa hal yang pasti kalian belum ketahui. Nah, kalau di akhir video lo udah mengetahui kelima hal yang gue jelaskan, lo kasih gue jempol ke bawah. It's okay, gue gak bakalan tersinggung. Tapi kalau di antara kelima hal yang gue jelaskan terdapat satu hal yang baru aja lo ketahui, lo wajib kasih gue jempol ke atas. Sekali lagi ya, wajib kasih gue jempol ke atas. Deal ya? Sebelum kita masuk ke dalam topik, gue bakal membacakan hal-hal menarik yang muncul di sosial media gue. Beberapa minggu yang lalu nih, Adit IG membuat video mengenai bukti-bukti bahwa gue adalah bagian dari Illuminati. Ini serius kocak banget. Lo wajib untuk mampir ke video ini nih, kasih jempol dan tulis komentar lo mengenai teori yang dibuat oleh Adit mengenai keterlibatan gue di dalam Illuminati. Selain itu juga ada gambar dari Raja Sugiharto, dan ternyata dia mengirimkan 2 gambar. Thanks banget nih buat Raja Sugiharto. Lalu juga ada gambar dari anaknya Ibu Yanti Saputra yang bernama Fahriza Arya Putra. Terima kasih banget atas kirimannya. Salam untuk semua anggota keluarga di rumah dan semoga sehat selalu ya. Sekarang mulai dari asal mula Illuminati sampai ke cara bergabung dengan Illuminati, berikut adalah 5 hal yang pasti kalian belum ketahui mengenai Illuminati. Kelima, simbol Illuminati. Kebanyakan di antara kita menduga bahwa simbol segitiga bermata satu merupakan simbol dari Illuminati. Hal ini menyebabkan apabila kita melihat logo dengan bentuk segitiga dan ada matanya, kita langsung mengasosiasikannya dengan Illuminati. Padahal simbol original Illuminati adalah the Owl of Minerva. Yang seperti ini nih. Ada beberapa simbol yang melambangkan Illuminati, tapi semua ini mempunyai beberapa kesamaan, yaitu burung hantu, buku yang terbuka, lingkaran dedaunan, dan terdapat huruf PMCV di tengahnya. Filosofi di balik The Owl of Minerva adalah burung hantu disimbolkan sebagai kemampuan untuk melihat dalam gelap dan sebagai pendamping yang setia. Buku yang terbuka disimbolkan sebagai kemauan untuk terus belajar. Lingkaran dedaunan disimbolkan sebagai keberhasilan akademis. PMCV merupakan singkatan Permerceviden yang artinya kelas superior. Terus kenapa sekarang Illuminati disimbolkan sebagai segitiga dengan mata satu? Well, gue sendiri kurang tahu penyebab pastinya apa. Mungkin para penonton bisa menambahkan hal ini. Tapi nih dari beberapa teori yang gue baca, Illuminati katanya mempunyai potensi untuk menjadi pengaruh besar terhadap sejarah Amerika, sehingga simbol Illuminati direvisi dan diabadikan gitu di dalam dolar Amerika berupa segitiga bermata satu. Keempat, alasan didirikan Illuminati. Illuminati didirikan oleh Adam Weishaupt pada 1 Mei 1776 di kota Bavaria, yang sekarang menjadi salah satu kota di Jerman. Pada masa tersebut, tujuan Illuminati bukanlah untuk menguasai dunia, melainkan melawan superstisi, obskuratisme, dan pengaruh agama terhadap kehidupan politik dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Superstisi itu adalah kepercayaan bahwa segala hal yang terjadi karena ada pengaruh makhluk halus. Contohnya, banjir di Jakarta diturunkan oleh Yang Maha Kuasa karena penduduk Jakarta sering maksiat. Well, emang sih segala hal terjadi atas izin Yang Maha Kuasa, tapi nggak gitu juga kan? Obskuratisme adalah suatu praktek yang mencegah fakta atau detail dari suatu hal untuk diselidiki lebih lanjut atau diketahui banyak orang. Misalnya ada sekelompok berpendapat bahwa hujan merupakan tangisan dari dewa. Terus gue meneliti nih mengenai hujan menggunakan metode sains. Ternyata hujan itu merupakan bagian dari siklus air. Tapi si sekelompok ini nih nggak setuju dan beranggapan, wah, Ewing utusan iblis. Dia tidak mempercayai dewa. Penggal dia. Nah, itu tuh adalah obskuratisme. Tujuan Illuminati melawan superstisi dan obskuratisme ini menurut gue normal, karena pada tahun 1776 merupakan abad yang sama di mana Renaissance sedang digencarkan. Jadi nih dalam sejarah Eropa ada yang namanya Dark Age, atau di beberapa revisi disebutnya sebagai Middle Age, yang periodenya adalah sekitar abad ke-5 sampai ke-15. Terminologi Dark Age digunakan oleh scholar berkebangsaan Italia bernama Francesco Petrarch. Gue mengutip Petrarch ya, yang kebetulan hidup pada tahun 1304
sampai 1374 ini nih. Dia mendeskripsikan bahwa Dark Age adalah masa di mana kurangnya kualitas dari Latin literatur. Beberapa pemikir lainnya memperluas bahwa tidak hanya literatur saja, tapi juga kebudayaan secara umumnya. Bahkan ada beberapa teori juga yang menyebutkan bahwa pada masa itu pengaruh gereja begitu kuat sehingga para ilmuwan itu diburu dan buku-buku ilmu pengetahuan itu dibakar. Tapi para sejarawan masih kurang setuju nih dan masih melakukan penelitian mengenai apakah benar Dark Age itu benar-benar gelap, benar-benar sesuram itu atau lebay. Nah, setelah masa Dark Age atau Middle Age, muncullah masa Renaissance pada abad ke-15 sampai ke-17. Yang terjadi pada masa Renaissance ini adalah masa di mana ilmu pengetahuan mulai dibangkitkan kembali di tanah Eropa. Di sini banyak sekali ya ilmuwan atau artis yang muncul mulai dari Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, dan lain-lainnya. Sekarang, Illuminati muncul pada tahun 1776. Renaissance terjadi pada saat abad ke-17an. Illuminati bertujuan melawan superstisi dan obskurantisme. Renaissance adalah masa di mana segala hal mulai dijelaskan kembali menggunakan sains. Bisa nggak nih kita mengambil benang merah bahwa Illuminati sebenarnya mempunyai tujuan yang baik? Ketiga, cara Illuminati menguasai dunia. Oke, anggaplah Illuminati sebagai organisasi yang mempunyai niat untuk menguasai dunia. Terus gimana caranya mereka menguasai dunia? Nuklir? Kalau dengan nuklir korban jiwanya terlalu banyak. Kalau semua orang mati, terus siapa yang ingin dikuasain? Menguasai sumber energi? Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Kalau andaikan energi, anggaplah listrik dan makanan hilang, suatu populasi bakalan hancur dan terjatuh karena terjadinya chaos. Bayangin, mati lampu sehari aja lo bakalan stres. Nggak bisa main game, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa nonton Ewing di YouTube. Mati lampu seminggu, bakalan kerusuhan terjadi di mana-mana. Tapi nih, ada satu cara yang menarik perhatian gue yang mungkin digunakan Illuminati untuk menguasai dunia adalah menggunakan musik. Well, ini bukan berarti Illuminati tidak menguasai nuklir atau sumber energi ya. Dari hasil pencarian yang gue temukan, Plato menyebutkan bahwa musik memberikan jiwa ke alam semesta, sayap ke pikiran, dan hidup ke segala hal. Pada tahun 1839, Heinrich Wilhelm Dove menemukan binaural beats yang bisa membuat seorang rileks, bermeditasi, atau mengatur perasaan seseorang. Ada banyak penelitian mengenai hubungan musik dengan perilaku manusia. Tanpa perlu di-search di Google pun, diakui atau tidak, musik mempengaruhi hidup kita. Dengan musik kita bisa menjadi senang ketika galau, semangat ketika kerja, atau menangis ketika kita bersedih. Apa jadinya kalau industri musik di dunia ini sudah dikuasai oleh Illuminati melalui musisi kelas dunia? Lo pasti kenal kan dengan beberapa wajah ini dan kesamaan di antara mereka. Nah, biasanya nih ketika lo menyukai sebuah musik, lo bakalan menyukai musisinya. Lo bakalan follow dia di berbagai sosial media. Lo bela-belain nonton konsernya. Lo bakalan tergila-gila dengan dia. Tapi, lo menganggap hal itu normal. Kalau lo sudah mengidolakan seseorang, mungkin beberapa di antara lo bakalan rela mengikuti idola sampai ke gerbang kematian. Jadi, kalau lo sedang mendengarkan musik dan tahu-tahu punya pikiran untuk bunuh diri, well, lo tahu sendiri kan jawabannya. Kedua, bergabung dengan Illuminati. Sampai saat ini nih udah sekitar 10 menit ya kita ngomongin Illuminati. Well, kenapa nggak lo coba join aja? Ada banyak website yang menawarkan lo untuk bergabung ke Illuminati. Coba deh search aja di Google, Join Illuminati. Di situ ada joinilluminati.com, illuminatiofficial.org, illuminaticult.co.za, dan lain-lain. Kalau lo mau ke sana, silahkan aja. Tapi menurut gue ini sangat mencurigakan karena cara yang paling ampuh untuk join Illuminati adalah dengan klik All of Minerva ini nih. Serius, cobain aja. Iseng aja nih, klik All of Minerva yang ada di samping ini nih. Lo nggak akan dipungut biaya atau dikorbankan kepada dewa-dewa. Nggak, percaya deh. Aman 100%. Klik All of Minerva ini dan join ke Illuminati. Cepetan! Nggak mau? Ayo cepetan! Nggak mau nih, serius. Ya udah, kesempatan lo untuk join ke Illuminati telah hilang. Pertama, Illuminati mampu untuk ada. Waktu gue SMA nih, sekitar
6 tahun yang lalu, gue sama teman gue itu membicarakan Illuminati itu serius. Menggali informasinya itu susah karena internet belum sepadat informasinya seperti sekarang, belum rame. Akhir-akhir ini nih, Illuminati sering dijadikan jokes atau bahan lelucon. Ewing, bagian dari Illuminati. Raditya Dika, bagian dari Illuminati. Wigi Pratama, bagian dari Illuminati. Sedikit-sedikit Illuminati. Sehingga banyak orang yang menganggap Illuminati itu adalah paling bocah kemarin sore. Alah, gak mungkin lah ada organisasi yang bisa menguasai dunia. Alah, Illuminati paling cuma karangan seseorang. Well, it's okay kalau kalian gak percaya, karena kita memang ingin kalian untuk tidak percaya. Nah, sekarang gue kesampingkan dulu nih Illuminati. Kalian pernah nggak dengar Pablo Escobar? Pablo Escobar adalah raja kriminal di bidang heroin, di mana dia mensuplai 80% heroin ke USA. Dia termasuk kriminal paling terkaya dengan kekayaan 80 triliun US dollar pada awal tahun 90-an. Dia memulai bisnis heroin sendirian dan berkembang menjadi bisnis keluarga. Dia bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan penumpang dan awak kapal dalam pesawat Avianca Flight 203 pada 27 November 1989 dan meledakkan bangunan administratif Department of Security pada tahun yang sama dengan 50 orang meninggal, 1000 orang terluka, dan bangunan besar beserta 300 bangunan bisnis lainnya hancur. Bayangin aja, satu orang bisa menyebabkan banyak sekali kerusakan, apalagi satu organisasi yang mempunyai satu sebab dan satu tujuan. Yep, kita mampu. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gimana? Seru nggak? Perbincangan kita melalui Illuminati pada malam Jumat kali ini. Sebenarnya banyak banget ya bahan perbincangan gue nih mengenai Illuminati beserta organisasi lainnya. Kalau gue bahas semuanya nih, aduh, bisa jadi skripsi dan tahu-tahu gue bisa jadi sarjana Illuminati dah. Kasih gue jempol ke atas kalau ternyata lo mendapatkan hal baru mengenai Illuminati, dan kasih gue jempol ke bawah kalau ya Wing, semua yang lo kasih tahu gue udah tahu semua. Dan kira-kira nih, kalau Illuminati memberikan lo segala macam kebutuhan hidup, mulai dari rumah beserta perabotan di dalamnya, terus komputer super canggih, terus supply kayak makanan dan minuman sampai lo mati, terus asuransi kesehatan dan ekonomi, bahkan istri 4. Kira-kira lo mau nggak join Illuminati? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Untuk episode selanjutnya nih, karena minggu depan adalah Halloween, maka gue bakalan membahas 5 ritual pemanggilan setan. Ini bakalan jadi momen yang tepat banget karena pas malam Jumat lo bakalan gue kasih ritual pemanggilan setan. Pas malam minggunya nih, pas malam Halloween, lo bisa aja ngumpul bareng temen lo terus praktekin ritual pemanggilan setan. Jadi ini bakal seru banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ewing HD di sini ya. Di sini apa sini sih? Gue lupa naruhnya sering di sini ya. Ya di sini ya. Gratis tis untuk update video tercepat setiap minggunya. Like fanspage Ewing HD kalau saja lo ingin chat bareng dengan gue. Follow Twitter gue untuk update singkat mengenai Ewing HD, dan follow Instagram gue untuk behind the scene atau bloopers atau sneak preview mengenai episode selanjutnya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.